Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan belajar kita menjadi terbatas. Namun eh, keterbatasan itu tidak menyurutkan niat kalian untuk tetap belajar walaupun pembelajaran kita dilaksanakan secara daring. Seperti dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, jadi walaupun kalian belajar di rumah, ya, belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, insya Allah semoga dalam waktu dekat ini COVID-19 segera berakhir. Nah, pada hari ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ya, sebelumnya Bapak perkenalkan dulu guru yang mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Yang pertama ada Ibu Pusparani Oktaviani, MPD. Yang kedua adalah saya sendiri, Rudi Krisdiawantoro. Dan yang ketiga adalah Bapak Lukman atau yang biasa disebut dengan Pak Yoga, ya. Setelah kalian mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks, sekarang kalian akan mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya, dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua, teks yang menjadi bagian teks lain. Nah, perhatikan gambar tersebut. Ini ada dua gambar ya. Yang warna kuning adalah teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Dan yang hijau adalah teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Contoh teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Ya. Teks deskripsi yang berdiri sendiri merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks lain. Sebagai contoh teks deskripsi yang berdiri sendiri adalah seperti di bawah ini. Kelinci adalah hewan yang umum dijumpai di peternakan masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal kelinci sejak abad 18. Pada tahun 1973 ditemukanlah kelinci lucu yang pertama di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Kelinci tergolong ke dalam kelas mamalia yang artinya memiliki darah panas yang mana berkembang biak secara beranak atau melahirkan. Dalam sekali berkembang biak, kelinci dapat menghasilkan 4 ekor anak sekaligus. Keistimewaan dari kelinci adalah gigi mereka akan terus tumbuh selama masih hidup. Sebenarnya kelinci dapat ditemukan di berbagai belahan dunia seperti benua Eropa dan Afrika. Nah, dan yang berikutnya adalah contoh teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Ya. Teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain merupakan teks deskripsi yang terdapat pada teks lain, misalnya saja dalam sebuah novel. Teks deskripsi dalam novel tentang seorang tokoh membantu penulis memberikan gambaran watak atau karakter tokoh, misalnya JRL
Tolkien memberikan satu contoh yang baik sekali untuk mendeskripsikan karakter tokoh Bilbo. Mari kita cermati salah satu paragrafnya. Deskripsi ini diambil dari karya J.R.R. Tolkien. Ya. Bilbo kaya raya dan berwatak aneh. Selama 60 tahun ia menjadi keajaiban di wilayah Shire. Semenjak ia menghilang dan mendadak kembali, harta kekayaan yang dibawanya dari lawatan kini sudah menjadi legenda setempat, dan penduduk di sana percaya, meski apapun yang dikatakan orang-orang tua, bahwa bukit di Bag End penuh dengan terowongan-terowongan yang tumpah ruah oleh harta karun. Dan bukan kekayaan itu saja yang membuat Bilbo tersohor, tetapi juga umur panjangnya menimbulkan kekaguman. Perjalanan waktu panjang menimbulkan kekaguman. Perjalanan waktu kelihatannya tidak banyak pengaruhnya pada Mr. Baggins. Di usia 90, ia hampir sama saja dengan waktu berusia 50. Ketika usianya menginjak 99, mereka menyebutnya awet muda. Namun, mungkin lebih tepatnya dikatakan ia tak berubah. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menganggap ini terlalu berlebihan. Rasanya tidak adil bahwa ada orang yang kelihatannya bisa terus awet muda dan kabarnya punya kekayaan tak terhingga. Nah, dari kedua contoh teks tersebut, kalian bisa membedakan mana teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks atau teks deskripsi sebagai teks yang lain. Setelah kalian memahami kedua jenis teks deskripsi beserta contohnya, sekarang kalian ditugaskan untuk menuliskan masing-masing satu paragraf teks deskripsi berdasarkan jenisnya, ya. Jadi kalian buka dulu halaman 8 ya di buku paketnya. Silakan kalian baca terlebih dahulu supaya kalian bisa mengerjakan. Silakan pahami. Setelah kamu tahu perbedaan kedua teks tersebut, silakan jawabannya bisa dikirim langsung ke WA Bapak Ibu gurunya ya, atau langsung komentar di kolom video ini ya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nanti ada pemberitahuannya video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.